Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita akan coba lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Sejuk Indonesia, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana cara menyusun laporan rugi laba, kemudian dilanjutkan dengan laporan perubahan modal atau laporan ekuitas ya, atau perubahan ekuitas. Pada pertemuan kali ini fokus saya akan coba bahas mengenai bagaimana cara menyusun laporan neraca atau posisi keuangan perusahaan di sini. Baik, silakan kalian siapkan dulu bentuk neracanya kira-kira seperti ini ya. Bentuknya ada sisi aktiva di sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Di mana untuk aktiva sendiri itu terdiri dari aset ya. Di mana aset itu ada dua, ada current asset dan ada fixed asset. Lalu kemudian di sebelah pasiva ini terdiri dari kumpulan kategori utang, ada current liabilities dan long term liabilities. Kemudian ditambah lagi dengan modal. Nah, cara menyusun laporan neraca ini, data yang akan kita gunakan itulah data yang ada di laporan neraca lajur ini. Khususnya data yang kita ambil itu adalah data yang ada di kolom neraca ini. Nah, inilah data yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan neraca. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, cara menyusunnya. Yang pertama, di sebelah aktiva itu ada kategori current asset atau di bagian aset ada dua ya, ada current asset dan ada fixed asset. Nah, yang masuk dalam kategori akun current asset di sini adalah kita lihat di neraca lajur. Perhatikan untuk nama akun yang masuk kategori aset itu adalah akun yang berawal atau diawali dengan angka satu. Artinya kode akun yang diawali dengan angka satu itu adalah kategori akun aset. Nah, aset itu dibagi jadi dua. Ada current asset, ada fixed asset. Yang masuk kategori current asset itu adalah bedanya di kode kedua, di mana untuk current asset kode kedua itu adalah satu, sedangkan yang fixed asset kode akun keduanya itu adalah dua. Kalau kita pisahkan yang masuk dalam kategori aset, yang masuk di dalam current asset itu adalah akun-akun yang awalnya dua, satu, sorry, satu ya berarti yang ini. Berarti mulai dari cash in bank sampai PPN income itu adalah masuk kategori current asset. Sedangkan untuk yang equipment at cost dan equipment accumulation depreciation ya, yang awalnya satu tetapi kode kedua angka dua, ini adalah masuk dalam kategori fixed asset. Sehingga yang masuk dalam kategori current asset itu mulai dari cash in bank sampai PN income ini silakan kalian masukkan di sisi aktiva khusus kategori current asset ini. Seperti ini sudah kalian masukkan. Lalu nilai saldonya silakan kalian ambil. Untuk nilai saldonya sendiri berarti kalian ambil ya, berarti yang ini. Dari 1 miliar ini sampai dengan yang terakhir ada 20.500.000 ini. Berarti ini silakan masuk ya. Di sini kalau kita lihat ada satu akun yang ada di sisi sebelah kredit. Kita tahu bahwa aset itu saldo normalnya adalah debit. Jika ada saldo yang ada di sisi kredit, itu artinya dia adalah saldo kontra. Kontra dalam artian dia punya makna mengurangi nilai harta atau mengurangi nilai saldo normal. Sehingga pada saat penulisannya nanti, untuk yang saldo ada di sisi sebelah kredit, di sini kalau kita lihat adalah akun allowance for debt full debt ini, kalian harus gunakan tanda min sebagai bukti bahwa saldo kontra itu mengurangi nilai saldo normal. Oke, sekarang nilai saldo ini kalian masukkan semua ya, mulai dari cash in bank sampai dengan PPN income. Kalian masukkan ke sini nilai saldonya. Perhatikan untuk allowance for debt full debt di sini ada dalam kurung atau tanda min, itu artinya untuk saldo allowance itu mengurangi nilai saldo normal. Oke, setelah itu baru kalian jumlahkan jumlah total dari saldo cash in bank sampai dengan PPN income ini. Lalu kalian letakkan di kolom kedua. Setelah saya hitung dapat nilai sebesar 2.558.610.875 rupiah. Inilah yang disebut dengan total current asset. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan masukkan kategori akun yang masuk dalam kategori fixed asset. Di sini untuk yang kategori fixed asset itu adalah kategori akun yang awalnya satu, tapi yang kedua itu angka kodenya adalah dua. Di sini ada dua akun, ada equipment at cost dan ada equipment accum debt. Silakan kalian masukkan ke sini. Oke, setelah kalian masukkan begini, baru kalian ambil nilai saldonya. Silakan kalian ambil nilai saldonya. Kalau kita lihat di sini nilai saldonya adalah yang 22 juta dan yang 17.875.000. Perhatikan di sini untuk
equipment akum debt, dia masuk kategori saldo kontra. Artinya, dia akan mengurangi nilai saldo normal atau mengurangi dari nilai saldo equipment at cost itu. Oke, kita masukkan ke sini. Untuk equipment akum debt, perhatikan dia ada dalam kurung, artinya penulisannya dia menggunakan tanda min. Lalu setelah itu baru kalian jumlahkan. Setelah dijumlahkan, maka didapat total fixed asset itu adalah 4.125.000. Lalu setelah kalian dapatkan total current asset dan total fixed asset, silakan kalian jumlahkan ini, maka didapatlah total aktiva sebesar 2.562.735.875 rupiah. Inilah untuk sisi aktiva, cara pengisiannya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke sisi pasiva. Di sini kita lihat bahwa untuk pasiva, yang pertama kita masukkan dulu kategori utang atau liabilities, di mana utang sendiri atau liabilities itu dibagi menjadi dua. Ada current liabilities dan ada long term liabilities atau hutang lancar dan hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Oke, sekarang kita masukkan dulu untuk kategori current liabilities atau hutang jangka pendek ini. Kembali kita masuk ke neraca lajur. Untuk kategori utang di sini adalah akun-akun yang masuk kategori kode akunnya diawali angka 2. Kalau kita lihat berarti akun-akun yang angka awalnya 2 berarti ini, yaitu mulai dari akun payable sampai dengan Bank Mandiri Loan. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk liabilities itu ada dua, dikategorikan menjadi dua, ada current liabilities, ada long term liabilities. Nah, yang membedakan dari akun-akun yang ada, yang kode 2 nih, antara current liabilities dan long term liabilities itu adalah terletak di kode akun yang kedua. Perhatikan di kode akun kedua, jika angkanya 1, maka dia masuk dalam kategori current liabilities. Tetapi jika angka keduanya, dia kodenya adalah angka 2, maka dia masuk kategori long term liabilities. Sehingga bisa kita simpulkan di sini bahwa mulai dari akun payable sampai dengan PPN outcome, itu masuk dalam kategori current liabilities. Silahkan kalian masukkan ke sini. Ya. Setelah kalian masukkan, baru silakan ambil nilai saldonya. Di sini saldo dari akun payable sampai dengan PPN income. Kita lihat di sini itu adalah mulai dari saldo, berarti yang ini. Kita lihat dulu. Yaitu mulai dari saldo yang 763 juta ini, 760.000. Berarti yang kita ambil ya. Oke, kita ambil sampai 140 berarti yang ini. Nah, ini kita ambil sampai sini. Sampai dengan akun PPN outcome. Berarti yang ini. Oke, kalian ambil. Lalu kalian masukkan ke sini. Ya, di kolom pertama. Masukkan. Setelah itu silakan kalian jumlahkan ke sebelah kolom kedua atau ke kanan. Setelah saya jumlah, didapat nilai 809.250.500. Oke, lanjut ke long term liabilities. Itu tadi kalau kita lihat untuk kategori long term atau kategori utang jangka panjang, ini hanya ada satu akun yaitu Bank Mandiri Loan. Silakan kalian masukkan ke sini Bank Mandiri Loan, kemudian ambil nilai saldonya. Di sini kalau kita lihat untuk Bank Mandiri Loan, nilai saldonya adalah 135 juta ini. Silakan kalian masukkan ke sini. Ya, karena dia hanya ada satu item, kalian langsung masukkan ke kolom kedua di sini. Oke, baru setelah itu kalian masukkan yang kategori modal. Nah, catatan buat kalian, untuk modal atau equity, kalian jangan mengambil saldo yang ada di neraca lajur ini. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk equity atau modal, jangan kalian ambil dari saldo modal yang ada di neraca lajur. Tetapi untuk modal yang ada di neraca ini, kalian ambil dari laporan perubahan modal yang sebelumnya kita bahas. Ya, jadi laporan perubahan modal di sini menunjukkan bahwa modal akhir dari UD Seju Indonesia itu adalah 1.618.485.375. Nah, nilai ini kita masukkan ke laporan neraca ini dengan nama akun tentunya Dewa Kapital ya. Jadi akun modalnya kan namanya Dewa Kapital. Artinya ini adalah modal akhir 31 Desember 2024 dari Tuan Dewa atau Deva itu adalah sebesar 1.618 juta sekian yang kalian ambil dari laporan perubahan modal yang sebelumnya kalian buat. Oke, setelah itu silakan kalian jumlahkan total current liabilities ini ditambah dengan total long term liabilities dan tambah dengan modal. Maka didapat setelah dijumlahkan nilainya 2.562.735.875 rupiah.
nilai ini terkonfirmasi sama dengan nilai total aktiva. Sehingga jika dalam proses penyusunan laporan raca sisi aktiva dan pasiva itu sudah seimbang, maka bisa disimpulkan laporan yang kalian buat itu sudah benar. Baik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun laporan arus kas. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.